Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik tips meningkatkan produktivitas hidup Anda. Ada cerita tentang seorang pekerja magang. Dia diberi kesempatan bekerja sama dengan supervisor untuk melakukan perencanaan dan kurasi pameran. Karena dia masih dalam masa pencobaan dan dengan jabatan yang rendah, ia hanya bisa mengikuti instruksi dari atasannya dan tidak mempunyai suara untuk ikut mengambil keputusan. Pada awalnya tidak terjadi masalah, tetapi lambat laun ia menemukan bahwa di antara para supervisor tidak mempunyai sistem komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi gap informasi. Dan karena statusnya yang timpang dan statusnya sebagai seorang pemagang, membuatnya sulit untuk memastikan instruksi dari pihak mana yang benar atau tidak. Sehingga dia sulit bekerja sama di tengah-tengah mereka. Dan ia sering dipertanyakan karena tugas-tugas yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah kurasi pameran selesai, mereka mengadakan rapat peninjauan. Dan pekerja magang inilah yang paling banyak dikomen dan dikritik. Hatinya penuh dengan kekesalan karena dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Selama ini dia telah berupaya melakukan sesuai dengan instruksi para supervisornya. Saat ini seorang senior melihat keadaannya dan memberitahukan kepadanya bahwa meskipun semua rekan kerja mempunyai posisi dan status yang lebih tinggi dari dia, tetapi pastinya ada pemimpin dan penanggung jawab utama untuk perancangan proyek ini. Dan dialah orang yang semestinya difokuskan. Perkataan dari orang lain bisa menjadi referensi, tetapi bukan sebagai patokan. Sebab urutan prioritas yang tepat baru bisa membantu Anda jelas akan batasan antara satu sama yang lain. Dan juga menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu yang bisa menghambat pekerjaan Anda. Teman-teman terkasih, penetapan prioritas bukan karena hal ini penting atau mana yang tidak, tetapi setiap hal bisa digunakan dan disesuaikan pada waktu yang paling tepat. Dari cerita pemagang ini, supervisor dia mempunyai jabatan dan identitas yang lebih tinggi daripadanya, sehingga saat mereka bekerja bersama-sama, dia bingung supervisor mana yang harus diprioritaskan, sehingga pelaksanaannya sudah agak terganggu, tidak sesuai pengharapan orang. Karena secara tidak sadar, dia telah mengabaikan orang yang benar-benar harus diprioritaskannya. Di dalam cerita Alkitab, Yesus mengusir setan untuk orang-orang yang kerasukan di Israel. Dan ketika dia bangun keesokan harinya, murid-murid Yesus berkata kepadanya bahwa banyak orang mencarinya. Dan murid-murid ini juga berharap Yesus bisa menetap di sana beberapa hari untuk melanjutkan pengobatannya dan membuat mujizat di tempat itu. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke desa tetangga, supaya dia bisa bertemu dengan lebih banyak orang dan menginjil di sana." Prioritas Yesus adalah untuk menginjil kepada banyak orang. Bukan berarti Yesus menganggap menyembuhkan orang dan mengusir orang yang kerasukan setan itu tidak begitu penting. Tetapi Yesus jelas akan prioritasnya yang harus dilakukan di setiap rutinitasnya sehari-hari. Teman-teman, apakah Anda juga berharap Tuhan memberikan Anda hikmat untuk mengetahui prioritas yang benar di dalam keluarga, tempat kerja, atau sekolah Anda? Latar belakang dari cerita Yesus adalah bahwa Yesus tidak tersesat di tengah-tengah orang banyak. Dia tidak mementingkan ketenaran namanya, tetapi Yesus jelas dan tahu bahwa tugas terpentingnya adalah menginjil. Penetapan prioritas ibaratnya seperti membangun pondasi sebuah rumah. Ketika pekerja tidak memasang pondasi dengan benar, maka rumah yang dibangun akan miring dan lama-lama akan roboh. Hari ini Tuhan mau memberkati Anda. Ketika Anda bersedia mengundang Tuhan untuk membantu Anda meletakkan pondasi yang benar, Tuhan akan memberikan hikmah di dalam hidupmu untuk memahami setiap masalah dan mengetahui keseluruhan latar belakangnya, sehingga Anda bisa membuat penyesuaian dan perancangan yang paling tepat dan menetapkan prioritas Anda di hal yang benar dalam waktu yang tepat. Dengan demikian, produktivitas hidup Anda akan meningkat dan mencapai kehidupan yang bahagia dan stabil. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan
dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.